Bayangkan sebuah ruangan gelap penuh peta dunia yang digantung di dinding. Lampu-lampu kecil menyala satu persatu, menyorot titik-titik panas di berbagai belahan bumi. Hongaria, Venezuela, Myanmar, dan Indonesia. Di tengah ruangan itu ada satu nama yang terus disebut-sebut, digambarkan sebagai dalang bayangan, sang penggerak revolusi dan kerusuhan. Nama itu adalah George Soros. Dengarkan gema dari kampanye politik, dari teriakan massa aksi, dari bisik-bisik di grup WhatsApp dan komentar di media sosial. Nama itu muncul seperti mantra, seringkali tanpa bukti, tapi dipercaya dengan penuh keyakinan. Ini pasti ditunggangi asing. Ini pasti kerjaan antek-antek Soros. Tapi, siapakah sebenarnya George Soros? Apakah benar dirinya adalah tangan tak terlihat di balik kekacauan politik, termasuk di Indonesia? Ataukah dirinya hanya korban narasi kambing hitam dari ketakutan pemimpin terhadap kekuatan asing? Dalam kesempatan ini, kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan menelusuri jalan hidupnya dari reruntuhan Perang Dunia Kedua di Budapest, ke lantai bursa saham New York, hingga ke lorong-lorong gelap teori konspirasi yang menyelimuti namanya. Dan kita akan bertanya, mengapa Indonesia, negeri yang jauh dari tempat lahir Soros, begitu terobsesi dengannya? Sebuah pertanyaan yang kemudian akan membawa kita menelusuri politik, propaganda, dan paranoia. Bersiaplah, ini bukan sekadar cerita tentang seorang miliarder. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu nama bisa menjadi simbol harapan sekaligus ketakutan. Bersama Kamar Film dalam video Memahami George Soros. Di tengah riuh rendah Eropa yang masih belum pulih dari luka Perang Dunia Pertama, lahirlah seorang anak lelaki di kota Budapest, Hungaria pada tanggal 12 Agustus di tahun 1930. Anak itu diberi nama George Soros yang kelak dikenal dunia dengan nama George Soros. George Soros lahir bukan dalam keluarga bangsawan atau elit industri, tapi dari keluarga intelektual Yahudi sekuler yang mengandalkan nalar, bahasa, dan pendidikan sebagai penopang martabat. Ayah Soros yang bernama Tifadar Squartz adalah seorang pengacara cerdas, pejuang Esperanto, dan seorang penulis yang juga pernah ditawan sebagai prajurit dalam Perang Dunia Pertama oleh tentara Rusia. Dalam masa tawanan itu, Tifadar mempelajari bahasa Esperanto, bahasa internasional buatan manusia yang bertujuan menciptakan komunikasi global tanpa batas nasional maupun budaya. Tifadar kemudian menjadi tokoh Esperanto di Eropa Tengah dan menanamkan dalam keluarganya semangat kosmopolitan, antinasionalis, dan toleran antar bangsa. Soros mengenang sang ayah bukan sekadar sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai filsuf praktis yang menanamkan nilai-nilai humanisme dalam rumah tangga mereka. Dalam buku memoarnya yang berjudul Soros on Soros, Staying Ahead of the Curve, Soros menyebut bahwa ayahnya mengajarkan dua hal penting. Pertama, selalu berpikir secara mandiri. Dan kedua, jangan pernah takut menolak otoritas yang tidak masuk akal. Keluarga Soros meski tinggal di lingkungan Yahudi di Budapest, namun mereka tidak menjalani kehidupan religius secara ortodoks. Mereka lebih cenderung asimilatif dan memandang identitas Yahudi secara budaya, bukan teologis. Tapi identitas itu, meskipun sekuler sekalipun, tak mampu menyelamatkan mereka dari badai antisemitisme yang terus meningkat di Hungaria dan Eropa sepanjang dekade 1930-an. Dan dalam latar belakang geografis dan sosial politik saat itu, pada saat Soros masih kanak-kanak, Hungaria sendiri saat itu sedang mengalami perubahan politik yang drastis setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama dan kehilangan 2/3 wilayahnya melalui perjanjian Trianon tahun 1920. Bangsa Hongaria terjerembab dalam nasionalisme yang resah. Kebencian terhadap minoritas terutama Yahudi pun entah bagaimana meningkat tajam ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada tahun 1933. Pengaruh fasisme menyebar cepat ke negara-negara tetangganya termasuk Hungaria. Pemerintah Hungaria di bawah Miklos Horthy mulai mengadopsi kebijakan rasial yang mendiskriminasi warga Yahudi. Pada tahun 1938, lahirlah Numerus Clausus baru, yang mana ini adalah undang-undang yang membatasi jumlah Yahudi di universitas dan pekerjaan profesional. Dan saat semua itu terjadi, George Soros saat itu masih berusia 8 tahun dan mulai merasakan bahwa statusnya di masyarakat menjadi berbeda.
Dalam wawancaranya dengan The New Yorker pada tahun 1995, Soros mengenang bahwa situasi itu seperti kabut yang perlahan berubah menjadi badai. Segala hal yang sebelumnya biasa, sekolah, teman bermain, kehidupan umum, perlahan-lahan menjadi ruang penuh kecurigaan dan ancaman. Badai itu mencapai puncaknya pada tanggal 19 Maret di tahun 1944 ketika Jerman Nazi secara resmi menginvasi Hungaria dalam operasi Margaret. Dalam beberapa minggu, sistem pembantaian yang sebelumnya dilakukan di Polandia dan Eropa Timur mulai diterapkan di tanah Hungaria. Sotsstaffel atau pasukan khusus Nazi yang dikenal dengan SS serta pejabat lokal segera menyusun deportasi massal Yahudi ke kamp kematian seperti Auschwitz. Dalam waktu hanya 8 minggu, lebih dari 437.000 warga Yahudi Hungaria dideportasi ke kamp kematian Auschwitz. Menurut data United States Holocaust Memorial Museum, gelombang deportasi dari Hungaria merupakan salah satu yang tercepat dan paling efisien yang dilakukan Nazi dalam masa akhir Holocaust. Sebagai respon tersebut, ayah Soros yang telah menyadari bahwa keselamatan hanya mungkin dicapai melalui penyamaran, mengatur serangkaian dokumen palsu dan persembunyian untuk keluarganya dan puluhan Yahudi lainnya. Soros yang saat itu masih berusia 13 tahun, kemudian disembunyikan sebagai anak baptis dari seorang pegawai Kementerian Agraria bernama Bombeck yang bekerja di kantor pengambil alihan properti milik orang-orang Yahudi. Dalam penyamarannya ini, Soros diberikan dokumen baru dan dibawa ke rumah Bombeck, tempat dirinya harus berpura-pura sebagai keponakan non-Yahudi. Dalam dokumenter hidupnya yang berjudul The World According to Soros, Soros bercerita tentang pengalaman surreal itu, di mana dirinya selama berbulan-bulan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dalam dokumenter itu juga, Soros bercerita bahwa dirinya tidak bisa pergi ke sekolah, tidak boleh menyebut nama aslinya, dan dirinya tidak boleh menunjukkan afiliasi apapun terhadap komunitas Yahudi. Dan pada satu titik, bahkan dirinya pernah menyaksikan dari dekat properti milik orang Yahudi diambil alih negara. Atas kejadian itu, Soros mengingat dan mengatakan bahwa dirinya seperti sedang memainkan peran di dunia yang gila. Dalam hal ini, tentu kita bisa meluruskan bahwa tudingan-tudingan yang muncul puluhan tahun kemudian yang menyatakan Soros berkolaborasi dengan Nazi adalah manipulasi fakta yang brutal. Faktanya, Soros hanyalah seorang anak yang mengikuti rencana penyelamatan yang dirancang ayahnya demi bertahan hidup. Sejarawan seperti Michael T. Kaufman dalam bukunya yang berjudul Soros, The Life and Times of a Messianic Billionaire menegaskan bahwa keluarga Soros adalah bagian dari jaringan penyelamatan yang menyelamatkan banyak nyawa. Soros sendiri dalam wawancaranya dengan 60 Minutes pada tahun 1998 menjelaskan bahwa hidup dalam persembunyian bukanlah pengalaman penuh rasa bersalah, melainkan pengalaman bertahan di dunia yang sepenuhnya gila. Dalam wawancaranya itu, Soros mengatakan, "If I weren't there, someone else would have been in my place." Namun terlepas dari itu, dalam sejarahnya sendiri, saat Perang Dunia Kedua terjadi, Hungaria kemudian dibebaskan oleh pasukan Soviet dari Nazi pada awal tahun 1945. Tapi kebebasan itu datang dengan wajah baru, yakni pada komunisme totaliter. Dalam kekacauan itu, Soros kembali ke sekolah dan mulai menyadari bahwa satu bentuk penindasan kini digantikan oleh bentuk lainnya. Dan dalam hal ini pun, Soros tumbuh sebagai remaja dalam negara yang perlahan-lahan menjadi satelit Stalin. Pengalaman menyaksikan kebobrokan total kekuasaan, diamnya masyarakat, dan banalitas kejahatan inilah yang membentuk gagasan moral Soros di masa depan. Soros tidak melihat tragedi itu sebagai ujian iman, tapi sebagai kegagalan akal dan sistem sosial. Dan sejak saat itu, ia bersumpah untuk tidak tunduk pada kebutaan ideologis yang sama, baik dalam bentuk fasisme, komunisme, maupun fundamentalisme pasar. Maka dalam kondisi itu, Soros mulai mencari jalan keluar. Soros sadar bahwa untuk bisa berpikir bebas, dirinya harus hidup di tempat yang memungkinkan kebebasan intelektual. Maka pada tahun 1947, di usianya yang ke-17 tahun, dengan berbekal restu ayahnya dan sedikit uang serta keberanian, Soros meninggalkan Hungaria menuju Inggris. Sesampainya di Inggris, kehidupan Soros tidak dimulai dari ruang kuliah, melainkan dari pelabuhan dan restoran. Untuk menyambung hidup, Soros bekerja sebagai buruh pelabuhan, pelayan restoran, bahkan sempat menjadi penjual souvenir di pantai. Namun di sela kerja keras fisik itu, Soros tetap mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di London School of Economics, salah satu kampus paling prestisius di Inggris. Disinilah hidupnya berubah drastis, sebab di sini Soros bertemu dengan Karl Popper, filsuf besar asal Austria yang mengajarkan konsep open society atau masyarakat terbuka, yang mana ini adalah suatu sistem yang menghargai kebebasan individu, pluralisme, dan kritik terhadap otoritarianisme.
Bagi Soros, ajaran Popper bukan hanya filsafat, tetapi semacam kompas moral. Dalam buku yang berjudul The Open Society and Its Enemies, Popper sendiri memang mengecam totalitarianisme dan dogma politik sebagai ancaman terbesar bagi kebebasan manusia. Atas apa yang dikemukakan oleh Popper ini pun kemudian Soros muda langsung jatuh hati pada ide tersebut. Dalam salah satu tulisannya di Underwriting Demokrasi, Soros bahkan sempat menulis dan memberikan keterangannya dengan menulis bahwa Popper memberikan dirinya struktur berpikir yang menyelamatkan dirinya dari kekacauan pasca perang dan trauma masa kecil. Memasuki tahun 1952, di usianya yang ke-22 tahun, Soros akhirnya menyelesaikan studinya di London School of Economics. Soros lulus dengan gelar sarjana dalam bidang filsafat dan ekonomi. Di London School of Economics, Soros juga sempat menjadi asisten riset Karl Popper. Namun di luar tembok kampus, realitas tidak seindah idealisme. Soros muda yang waktu itu masih berstatus imigran Hungaria, tanpa koneksi dan tanpa kekayaan, memulai perjalanan berliku dalam mencari pekerjaan. Cita-citanya sederhana, bekerja di dunia keuangan London yang saat itu tengah bangkit kembali sebagai salah satu pusat kapitalisme Eropa pasca perang. Namun lebih dari 80 surat lamaran yang Soros kirimkan ke bank-bank dan firma investasi ternama di London tidak menghasilkan apa-apa. Soros ditolak berkali-kali. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Soros on Soros, atas penolakannya itu, Soros memberikan penjelasannya bahwa kenapa dirinya ditolak di mana-mana itu. Karena dirinya terlalu asing untuk diterima, terlalu akademik untuk dipercaya. Beberapa perusahaan menolaknya memang pertama-tama karena logat Eropanya yang kental, yang lain menganggapnya terlalu teoritis, tidak cocok dengan dunia praktikal perbankan, dan sebagian lain secara terang-terangan tidak ingin mempekerjakan seorang imigran Yahudi dari Eropa Timur. Dengan kebutuhan hidup yang mendesak, Soros akhirnya terpaksa bekerja serabutan. Soros pun kemudian menjadi salesman perhiasan keliling di kawasan West Midlands. Setiap hari, Soros mengetuk pintu rumah orang, menawarkan bros, cincin, dan gelang imitasi. Dalam wawancara dengan Financial Times pada tahun 2002, Soros menyebut masa itu sebagai periode paling menyedihkan dalam hidupnya. Dalam wawancara itu, Soros mengenang bahwa dirinya benar-benar terjebak dalam dunia yang tidak dirinya pahami dan tidak dirinya cintai. Tidak ada yang lebih menghancurkan semangat daripada menjajakan barang yang tidak ingin Anda beli sendiri. Bersamaan dengan menjadi salesman, Soros juga bekerja sebagai pelayan restoran dan buruh toko buku, namun tidak satu pun memberikan jalan ke dunia keuangan yang diimpikannya. Soros merasa bakat dan pikirannya terbuang sia-sia, namun titik balik terjadi pada tahun 1956. Seorang kenalan lama keluarganya di London yang bekerja di perusahaan investasi bernama F.M. Mayer di New York menghubunginya dan menawarkan kesempatan. Mereka butuh seseorang untuk menjadi analis yang dapat mengamati perbedaan harga antara pasar Eropa dan Amerika. Tahun 1956, Soros akhirnya menginjakan kakinya di Amerika Serikat. Namun, kedatangannya di tanah Amerika datang dengan setengah hati dan dompet yang nyaris kosong. Soros bukan seorang imigran yang percaya akan American Dream, justru sebaliknya. Soros mengaku tidak menyukai Amerika dan hanya datang karena Inggris tidak lagi menyisakan pilihan. Namun justru di negeri inilah semua hal yang tidak Soros rencanakan, kekayaan, pengaruh, bahkan mitos tentang dirinya bermulai. Di New York City, segalanya terasa lebih cair bagi Soros. Pekerjaan pertama Soros adalah sebagai analis arbitrase di F.M. Mayer, sebuah perusahaan kecil Wall Street yang berfokus pada sekuritas Eropa. Arbitrase adalah praktik mencari selisih harga suatu aset yang diperdagangkan di dua pasar berbeda. Misalnya, saham yang terdaftar di Bursa Paris bisa diperdagangkan lebih tinggi atau rendah dari nilai yang sama di Bursa New York. Tugas Soros adalah mengamati perbedaan itu, menganalisis kemungkinan pergerakan harga, dan membantu klien mengambil keuntungan dari selisih tersebut. Namun itu bukan pekerjaan glamor. Dalam pekerjaannya sebagai analis arbitrase ini, Soros bekerja hampir tanpa istirahat, hidup hemat, dan tinggal di apartemen sederhana. Namun dalam pekerjaannya ini juga, Soros lebih dari sekedar kerja teknis. Pengalaman atas pekerjaannya ini menanamkan dua hal penting dalam hidup Soros. Yang pertama adalah kedisiplinan observasi terhadap pasar global. Dan yang kedua adalah keyakinan awal bahwa pergerakan harga tidak selalu mencerminkan kenyataan fundamental. Dalam wawancaranya dengan The Financial Times pada tahun 1993, Soros mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa pasar bukan cermin realitas, tapi arena di mana realitas dibentuk oleh harapan. Di tengah kesibukannya, Soros tetap seorang filsuf. Soros tidak pernah benar-benar melepaskan cita-cita akademis. Di malam hari, Soros menulis catatan panjang yang kelak akan menjadi cikal bakal teori refleksivitas. Gagasannya bahwa pasar tidak bersifat objektif, melainkan ditentukan oleh persepsi pelaku pasar itu sendiri. Pengaruh Karl Popper, filsuf favoritnya, sangat kuat.
Konsep fallibilism Popper bahwa manusia selalu bisa salah mengilhami Soros untuk melihat bahwa ketidakpastian adalah inti dari ekonomi. Pasar, menurut Soros, bukan tempat aktor rasional saling bertukar informasi sempurna. Sebaliknya, pasar adalah arena ketidaksempurnaan, bias, kepanikan, harapan, dan bahkan delusi. Setelah 3 tahun bekerja di FM Mayer, memasuki tahun 1959, Soros kemudian memutuskan pindah Wertheim & Co, firma investasi yang lebih besar dan presisius dibandingkan FM Mayer. Di Wertheim & Co, Soros mulai mengelola akun-akun institusi dan menghasilkan laporan riset tentang pasar Eropa Timur dan saham-saham internasional. Untuk tambahan informasi, awal-awal 60-an ini adalah masa transisi dunia keuangan global. Sistem Bretton Woods masih berdiri, dolar AS dijadikan jangkar, dan modal internasional mulai bergerak bebas meskipun belum sebebas sekarang. Namun Soros makin memahami bahwa pasar keuangan tidaklah netral. Dalam kondisi global yang kompleks, faktor politik, psikologis, dan kultural berperan penting dalam pergerakan modal. Maka atas kesadaran itu, pada tahun 1963, Soros mengambil langkah besar di mana dirinya memutuskan untuk bergabung dengan Arnold & S. Blackroder, bank investasi yang punya akar di Jerman dan koneksi kuat dengan modal Eropa. Disinilah, untuk pertama kalinya Soros diberi kebebasan mengelola dana secara lebih aktif. Atas kebebasannya itu, Soros mulai menanamkan investasi atas dasar keyakinannya sendiri, yang mana keyakinannya itu berlandaskan pada riset yang dirinya lakukan secara mandiri, bukan sekadar mengikuti konsensus pasar. Di balik meja kantornya yang sibuk, Soros mulai menulis apa yang kelak menjadi buku pertamanya yang diberi judul The Alchemy of Finance. Dalam draft awalnya Soros menulis, pasar bukan alat pengukur kenyataan, pasar adalah bagian dari kenyataan itu sendiri. Namun teori itu tidak bisa diuji hanya dengan menulis esai atau mengamati pasar. Soros perlu bukti nyata. Maka pada tahun 1969, dengan bekal lebih dari sedekade di Wall Street dan merasa kemampuannya semakin berkembang dalam memahami pasar, maka di tahun ini Soros mendirikan Double Eagle Fund, yang mana menjadi cikal bakal Quantum Fund. Soros mendirikan Double Eagle Fund dengan modal awal sekitar 4 juta dolar Amerika, yang mana itu termasuk sebagian dari uang pribadinya dan dana dari rekan-rekan Yahudi Eropa yang percaya padanya. Salah satu mitra utamanya adalah Jim Rogers, analis muda lulusan Oxford yang dikenal brilian dan skeptis. Dan dari sinilah Soros menguji teori refleksivitas secara nyata. Soros melakukan spekulasi mata uang, arbitrase internasional, dan menggunakan leverage tinggi untuk memperbesar potensi keuntungan. Untuk tambahan informasi, leverage tinggi sendiri itu merujuk pada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan atau rasio utang yang tinggi. Leverage tinggi sendiri dapat terjadi biasanya dalam konteks bisnis, trading, dan statistik. Tidak seperti hedge fund lain yang fokus pada saham atau obligasi AS, Soros menciptakan strategi yang dikenal sebagai global makro. Soros melihat dunia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Krisis moneter di Inggris bisa berdampak pada dolar Amerika. Kebijakan minyak OPEC bisa mengguncang pasar saham Jepang. Atas pemahamannya ini, Soros dengan Quantum Fund-nya pun mulai menempatkan dananya di berbagai instrumen, mata uang asing, komoditas, surat utang negara-negara berkembang, bahkan saham di pasar negara yang belum stabil. Dalam wawancaranya dengan Michael T. Kaufman yang dimasukkan dalam bukunya yang berjudul Soros, The Life and Times of a Messianic Billionaire, Soros menyatakan bahwa kami menggunakan filosofi refleksivitas dalam tindakan nyata, bahwa jika cukup banyak orang percaya suatu hal itu akan menjadi kenyataan dan pasar bisa kita kalahkan. Atas pendekatannya yang berbeda ini, hasilnya dengan cepat mulai terlihat. Dalam 2 tahun, Quantum Fund menghasilkan keuntungan sekitar 40% per tahun, jauh melampaui standar indeks pasar saat itu. Hal ini memberinya reputasi di kalangan eksklusif Wall Street. Namun pertumbuhan spektakuler ini bukan tanpa risiko. Quantum Fund seringkali menggunakan leverage tinggi, meminjam uang lebih dari modal yang mereka miliki untuk memperbesar potensi keuntungan, namun juga memperbesar potensi kerugian. Tapi Soros dan Rogers tidak gentar. Mereka belajar dari setiap peristiwa besar dunia. Krisis minyak pada tahun 1973, runtuhnya sistem Bretton Woods, ketegangan di Timur Tengah, hingga krisis keuangan di negara-negara Amerika Latin. Atas kegemilangan yang didapatkan oleh Soros, Quantum Fund pun kemudian menjadi ikon revolusi hedge fund. Soros membuktikan bahwa dana pribadi yang kecil bisa mengalahkan institusi besar dengan ketepatan strategi dan keberanian melawan arus. Lebih dari itu, pendekatan Soros mengubah persepsi tentang bagaimana uang, psikologi, dan geopolitik saling berkelindan dalam sistem pasar modern. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab sebelum George Soros datang, dunia investasi besar didominasi oleh institusi, bank investasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi yang bermain dengan aman. Investasi global dianggap berisiko tinggi dan terlalu rumit
hedge fund masih berada di pinggiran dunia keuangan, dianggap eksotis dan eksperimental. Namun, dalam kurun satu dekade sejak 1970, Soros dan Quantum Fund mengubah segalanya. Mereka membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, pengetahuan makroekonomi mendalam, dan keberanian menantang asumsi pasar, seorang individu bisa mengalahkan institusi. Quantum Fund dalam hal ini tentu bukan hanya sekedar pengelola dana, ia menjadi pendobrak batas teritorial dalam keuangan global. Soros memperdagangkan mata uang lira Italia, obligasi pemerintahan Argentina, hingga komoditas logam di Asia. Soros menyadari satu hal penting, bahwa pasar finansial dunia telah terhubung dan informasi adalah kekuatan. Sebastian Melebi dalam bukunya yang berjudul More Money Than God menyebutkan bahwa Quantum Fund menjadi prototipe hedge fund modern, fleksibel, agresif, dan sangat fokus pada perubahan geopolitik dan kebijakan moneter. Tidak hanya itu, strategi refleksivitas Soros, yakni keyakinan bahwa pasar bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi menciptakannya, merombak cara pandang investor terhadap pasar. Soros menjadikan psikologi kolektif sebagai indikator, bukan hanya data fundamental. Model Soros menginspirasi generasi baru investor, lahirnya hedge fund seperti Tudor Jones, Louis Bacon, hingga Stanley Druckenmiller yang kelak menjadi tangan kanan Soros saat menjatuhkan pound sterling pada tahun 1992. Untuk cerita dan memahami Black Wednesday atau saat Soros menjatuhkan pound sterling itu sendiri, kita harus melihat ke belakang, ke pertengahan tahun 1992 ketika Eropa sedang mencoba menyatukan kekuatan ekonominya melalui European Exchange Rate Mechanism atau ERM. Sebuah sistem yang mengikat nilai tukar mata uang negara-negara Eropa agar tidak terlalu berfluktuasi terhadap Deutsche Mark, mata uang Jerman Barat yang paling kuat. Inggris sendiri baru bergabung dengan IRM pada tahun 1990 di bawah pemerintahan konservatif pimpinan Perdana Menteri John Major. Tapi dari awal, banyak ekonom termasuk Soros sendiri melihat bahwa nilai tukar pound sterling terlalu tinggi dibanding fundamental ekonomi Inggris. Dalam wawancaranya dengan Daily Telegraph pada tahun 1996, Soros berkata, "The pound was in the wrong place. It was overvalued and the economy was not strong enough to sustain the level." Masalah ini semakin rumit karena Jerman setelah reunifikasi tahun 1990 menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Negara-negara lain yang mata uangnya terikat ke Deutsche Mark, termasuk Inggris, ikut terseret dalam spiral kebijakan moneter yang menyakitkan. Walaupun kondisi ekonominya berbeda total, George Soros melihat ini sebagai peluang besar. Sebastian Melebi dalam bukunya yang sama menceritakan bahwa Soros bersama tangan kanannya, Stanley Druckenmiller, mulai membangun posisi short terhadap pound sejak bulan Agustus di tahun 1992. Mereka meminjam pound sterling dalam jumlah besar dan menukarkannya ke mata uang lain, terutama Deutsche Mark. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Soros on Soros, Soros menjelaskan bahwa dirinya percaya pemerintah Inggris tidak akan mampu mempertahankan nilai tukar yang tidak realistis. Soros tahu bahwa mekanisme pasar jika cukup ditekan akan memaksa bahkan bank sentral sekalipun untuk menyerah. Dan benar saja, pada bulan September, tekanan pasar meningkat. Investasi mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Inggris mempertahankan nilai tukarnya di bawah tekanan ekonomi dan politik. Pada pagi hari di tanggal 16 September 1992, Bank of England mencoba bertahan. Mereka menghabiskan lebih dari 27 miliar euro cadangan devisa dan menaikkan suku bunga 2 kali. Pertama dari 10% menjadi 12%, lalu ke 15%. Tapi pasar sudah kehilangan kepercayaan. Dalam dokumentasi BBC pada tahun 2009 yang berjudul The Love of Money, Black Wednesday, di sana disebutkan bahwa keputusan menaikkan suku bunga justru memperburuk situasi. Pelaku pasar melihatnya sebagai tanda kepanikan, bukan ketegasan. Soros dan Quantum Fund menggandakan posisi mereka. Dalam beberapa jam, mereka menjual lebih dari 10 miliar dolar dalam bentuk pound sterling. Akhirnya, pada pukul 19.40 waktu London, pemerintah Inggris secara resmi keluar dari IRM. Pound langsung jatuh nilainya dan George Soros menang. Di sisi lain, dalam waktu kurang dari 24 jam, Soros dengan Quantum Fund-nya mendapatkan keuntungan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Atas kejadian ini, George Soros kemudian disebut oleh media sebagai The Man Who Broke the Bank of England. Namun, dalam wawancaranya dengan The Independent pada tahun 1997, Soros membela diri. "Saya hanya mengamati kelemahan sistem dan memanfaatkannya. Kesalahan sebenarnya terletak pada mereka yang merancang sistem tersebut." Black Wednesday ini kemudian bukan hanya momen kekayaan, ia adalah momen transisi besar dalam sejarah ekonomi global. Hal ini menandai beberapa catatan. Pertama, pasar memiliki logika sendiri yang tidak bisa selalu dikendalikan oleh negara. Kedua, sistem ekonomi bersama jika dibangun tanpa keselarasan struktur fundamental akan selalu rentan. Ketiga, hedge fund bisa mengalahkan bank sentral. Dan keempat, bahwa George Soros bukan lagi hanya seorang spekulan, tetapi seorang arsitek baru dalam kapitalisme global.
Namun langkah ini juga mengundang gelombang kritik yang akan menghantui Soros selama bertahun-tahun sampai di masa hidupnya sekarang. Meski di mata sebagian orang, Soros adalah pahlawan rasional yang memperbaiki kesalahan sistem moneter. Tapi di mata yang lain, Soros dicap sebagai pengganggu tatanan, perusak bangsa, bahkan oleh sebagian kalangan, agen konspirasi global. Tapi itu semua baru permulaan, sebab setelah ini, George Soros tidak hanya akan melawan pasar, tapi juga melawan otoritarianisme, korupsi, dan bahkan opini publik global. Dan peristiwa Black Wednesday lah yang membuka jalan menuju babak baru itu. Setelah mengguncang dunia finansial dalam Black Wednesday di tahun 1992, Soros bisa saja menikmati hidupnya sebagai miliarder yang puas. Tapi entah bagaimana setelah kemenangan itu, Soros justru jatuh dalam kejenuhan eksistensial. Dalam wawancaranya dengan The New Yorker pada tahun 1995, Soros mengakui, "Saya menjadi sangat sadar akan kesenjangan antara kesuksesan saya di pasar dan keinginan saya untuk memengaruhi jalannya sejarah." Soros merasa dirinya telah menaklukkan dunia keuangan, tapi ada kehampaan ketika tidak ada lagi yang bisa dibuktikan di pasar modal dan terlalu banyak yang belum selesai di dunia nyata. Soros mulai merasa bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Maka setelah menyadari itu, Soros mulai membelokkan arah hidupnya secara radikal. Mulai dari tahun 1993, Soros mengubah dirinya dari seorang kapitalis pasar bebas menjadi salah satu filantropis paling aktif dan kontroversial di dunia. Soros mengalirkan miliaran dolar untuk membangun masyarakat terbuka, memperjuangkan keadilan, melindungi minoritas, dan bahkan menentang rezim otoriter. Dalam bukunya The Crisis of Global Capitalism, Soros menulis, "Sebagai pelaku pasar, saya harus bersaing untuk menang. Tetapi sebagai manusia, saya harus memiliki nilai-nilai yang melampaui pasar." Soros tahu betul bahwa sistem pasar bebas bisa menghancurkan masyarakat jika tidak diimbangi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Soros mulai memusatkan perhatian pada Open Society Foundation atau OSF, yayasan yang Soros dirikan sejak tahun 1979, namun kini menjadi jantung dari seluruh aktivitasnya. Untuk bisa memahami hal ini, kita harus kembali mundur sejenak ke masa mudanya. Seperti yang di awal diceritakan, bahwa saat kuliah di London School of Economics, Soros jatuh cinta pada pemikiran Karl Popper, terutama gagasan tentang masyarakat terbuka, yaitu masyarakat yang demokratis, toleran, dan kritis terhadap kekuasaan absolut. Atas pengalaman hidupnya di masa kecil dan pemikiran Popper tentang masyarakat terbuka, Soros menjadi memiliki kepercayaan dan ide bahwa dunia harus terbuka. Terbuka terhadap informasi, terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap kritik terhadap kekuasaan. Selama puluhan tahun, ide ini hanya menjadi renungan pribadi baginya. Tapi setelah sukses besar di pasar keuangan, Soros memiliki dua hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan besar, kekayaan, dan kebebasan. Dalam buku autobiografinya berjudul Soros on Soros, Soros menyatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi pedagang saham yang kaya saja. Dirinya ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, dan dirinya dari dirinya sendiri. Open Society Foundation yang dibentuk Soros pun tentu bukan hanya sebatas yayasan amal. Ia adalah jaringan global yang membiayai pendidikan, reformasi hukum, jurnalisme independen, perlindungan hak minoritas, dan penguatan masyarakat sipil. Dengan yayasan ini, Soros mulai dengan apa yang paling dirinya kenal, Eropa Timur pasca komunis. Di negara-negara Eropa Timur inilah Soros dengan yayasannya membangun universitas, jaringan media, dan lembaga hukum yang bisa menjadi pondasi demokrasi. Dalam salah satu wawancaranya dengan The Guardian, Soros mengungkapkan bahwa setelah tembok Berlin runtuh, dirinya sadar jika masyarakat terbuka tidak segera dibangun, kekuatan lama akan kembali dengan wajah baru. Dari Hungaria hingga Ukraina, Soros menggelontorkan dana untuk mendidik generasi baru yang kritis, terbuka, dan kebal terhadap otoritarianisme. Setelah itu Soros merambah ke Afrika dengan fokus pada HIV/AIDS dan demokrasi lokal. Ke Amerika Serikat mendanai reformasi peradilan dan gerakan anti-rasisme, dan ke Asia mendukung kebebasan pers dan sistem pendidikan. Namun, perubahan besar tidak selalu disambut baik. Banyak negara, terutama yang otoriter atau nasionalis, melihat aktivitas Soros sebagai intervensi asing. Pada akhir 1990-an, Soros mulai dijadikan sasaran. Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyalahkan Soros atas krisis moneter Asia pada tahun 1997. Mahathir menuduh bahwa krisis keuangan di Asia terjadi bukan murni akibat faktor domestik, tetapi karena spekulasi global yang dilakukan para pemain besar, salah satunya George Soros. Dalam pidatonya di Kuala Lumpur pada tahun 1997, Mahathir menyatakan, "Kita sedang diserang oleh para penjudi mata uang global yang hanya peduli pada keuntungan mereka. George Soros adalah biang kerok yang menghancurkan mata uang kita."
Soros membantah keterlibatan langsung dalam krisis Malaysia. Namun dalam wawancaranya dengan The Atlantic pada tahun 1997, Soros mengakui bahwa sistem keuangan global memang memungkinkan ketidakstabilan ekstrim dan Soros pernah mengambil keuntungan dari sistem itu. Dokumen International Money Fund (IMF) kemudian menjelaskan krisis moneter di Asia itu disebabkan oleh banyak faktor, antara lain nilai impor yang lebih besar daripada ekspor, kerentanan uang domestik dengan lembaga keuangan, tata kelola ekonomi yang buruk seperti konsentrasi kepemilikan, dan pinjaman luar negeri yang tinggi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance yang bernama Esther Sri Astut menjelaskan penyebab krisis moneter 1997-1998 tidak tunggal. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi domestik yang rapuh dan ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Namun, dengan segala penjelasan ilmiah atas apa yang terjadi di Asia, tetap saja kritik kepadanya pun bak bola salju. Di Rusia, di mana awalnya Soros dianggap sebagai filantropi murni karena mendanai proyek-proyek pendidikan, reformasi hukum, dan kebebasan pers untuk masyarakat Rusia. Namun saat Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000, suasana berubah drastis. Pemerintah Rusia mulai mencurigai Soros dan yayasannya sebagai instrumen infiltrasi Barat. Pada tahun 2003, ketika revolusi Mawar menggulingkan Edward Shevardnadze di Georgia dengan keterlibatan organisasi sipil yang didukung oleh yayasan Soros, kecurigaan terhadap Soros semakin menjadi-jadi. Dalam Foreign Policy yang keluar di tahun 2004, analis menulis, "To Putin and his circle, Soros represent a Trojan horse for Western liberalism." Bagi Putin dan lingkarannya, Soros merupakan kuda Troya bagi liberalisme Barat, ancaman terhadap versi kedaulatan mereka. Atas kejadian itu pun pada tahun 2015, Rusia secara resmi melarang Open Society Foundation dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap tatanan konstitusional negara. Namun apa yang terjadi di Malaysia dan Rusia tidak separah apa yang terjadi di Hungaria. Pertarungan opini di Hungaria adalah pertarungan terberat yang harus dialami Soros. Di tanah kelahirannya ini, Soros memang dianggap sebagai pahlawan, sebab Soros pada tahun 1991 berhasil mendirikan Central European University di Budapest sebagai benteng akademik masyarakat terbuka di Eropa Timur. Namun setelah Viktor Orban kembali berkuasa di tahun 2010 dengan agenda nasionalis sayap kanan, segalanya berubah. Pemerintah Orban melancarkan kampanye anti-Soros yang agresif, memasang baliho bertuliskan "Don't let Soros have the last laugh." Selain itu, pemerintah Orban juga menyebarkan teori konspirasi bahwa Soros mendalangi krisis migran Eropa, bahkan memaksakan undang-undang yang akhirnya memaksa Central European University pindah ke Wina pada tahun 2018. Dalam wawancara dengan The Guardian pada tahun 2019, Soros menyebut tindakan Orban sebagai penghancuran nilai-nilai demokratis yang paling mendasar dengan kedok nasionalisme. Di Amerika sendiri, tempat Soros tinggal sejak tahun 1956, Soros mulai diserang bukan oleh negara, melainkan oleh wacana publik yang makin terpolarisasi. Sebagai pendonor besar Partai Demokrat dan organisasi progresif, Soros menjadi sasaran empuk bagi sayap kanan. Soros dituding mendanai segala hal yang dianggap anti-Amerika, mulai dari gerakan Black Lives Matter, reformasi imigrasi, hingga bahkan menggulingkan Trump. Teori konspirasi yang menyebut Soros sebagai dalang globalis menyebar luas melalui internet dan media konservatif. Puncaknya terjadi pada tahun 2018, yang mana Soros menjadi target paket bom yang dikirimkan oleh seorang ekstremis sayap kanan. Untungnya tidak ada korban. Apa yang membuat Soros menjadi target utama dari semua ini? Beberapa analis menggarisbawahi 3 hal. Pertama, transnasionalitas, yang mana ini terjadi karena Soros tidak beroperasi di satu negara, tapi lintas batas. Kedua, kekayaan pribadi, yang mana uang yang digelontorkan Soros digunakan untuk tujuan ideologis, bukan investasi. Ketiga, keterlibatan politik langsung dan tidak langsung Soros pada satu permasalahan nasional ataupun internasional. Di Indonesia sendiri, dengan segala peristiwa dan rekam jejak di antara keduanya, baik itu dari sisi Soros atau dari kesejarahan yang Indonesia punya, mulai dari segi ekonomi, sosio, dan politik, yang kemudian membuat Soros dalam konteks Indonesia bukan terlihat sebagai pelopor keterbukaan, melainkan simbol dari intervensi asing dan perusak tatanan. Ini semua tentu bermula hampir sama dengan apa yang dilihat Malaysia pada diri Soros, yang mana dimulai pada saat Asia Tenggara diguncang krisis ekonomi. Di Indonesia, rupiah yang tadinya stabil di angka Rp2.400 terhadap dolar Amerika jatuh ke 16.000 hanya dalam hitungan bulan. Inflasi melonjak lebih dari 70%. Atas krisis ini, harga kebutuhan pokok seperti harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok lain melambung drastis. Dan atas inflasi yang melanda seluruh negeri, kerusuhan pun meledak dan kepercayaan terhadap rezim Soeharto pun runtuh.
Dalam situasi kacau seperti itu, wajar bila publik dan elit politik mencari penjelasan sederhana untuk fenomena yang kompleks. Nama George Soros pun kemudian dengan cepat menjadi musuh yang mudah dikenali, meski tidak ada bukti keterlibatan langsungnya dalam spekulasi terhadap rupiah. Namun rekam jejaknya dalam Black Wednesday membuatnya dijadikan kambing hitam oleh banyak pemimpin Asia, dan secara implisit oleh Soeharto. Dalam pidatonya yang diberitakan oleh Kompas pada tahun 1998, Soeharto menyinggung Soros dengan mengatakan, ada kekuatan luar yang memainkan spekulasi terhadap rupiah yang tidak bisa kita biarkan berlanjut. Ini bukan lagi pasar bebas, tapi manipulasi. Dalam pidatonya ini, meski Soeharto tidak menyebut nama, arah tuduhannya jelas ditujukan pada Soros. Soros sendiri pada tahun yang sama membela diri dalam wawancaranya dengan Far Eastern Economic Review. Soros mengatakan dirinya tidak pernah berspekulasi terhadap rupiah. Saya percaya bahwa krisis ini adalah hasil dari sistem keuangan global yang rapuh, bukan karena tindakan individu. Peneliti di IMF dan World Bank kemudian menyatakan bahwa penyebab utama krisis di Asia adalah kelemahan struktural dalam sistem perbankan Asia, pinjaman dalam dolar tanpa lindung nilai, serta korupsi sistemik dan kurangnya transparansi fiskal. Namun, dan inilah intinya, penjelasan itu terlalu rumit bagi publik yang tengah lapar dan kehilangan pekerjaan. Sosok Soros yang asing, kaya raya, Yahudi, dan globalis terlalu cocok untuk menjadi musuh imajinatif. Dalam istilah Benedict Anderson, Soros menjadi orang asing dalam bayangan nasionalisme. Puncak dari krisis ini pun seperti tercatat dalam sejarah nasional kita, bahwa pada bulan Mei di tahun 1998 kerusuhan terjadi di mana-mana. Jakarta terbakar, gedung-gedung dirampok dan dibakar, ratusan warga Tionghoa menjadi korban, banyak yang meninggal akibat pembakaran dan pemerkosaan massal. Di tengah itu semua, isu tentang dalang asing kembali menguat. Soros disebut dalam selebaran gelap sebagai bagian dari konspirasi internasional menjatuhkan Indonesia. Tapi ada ironi besar di sini, ketika kekuasaan Soeharto tumbang dan saat transisi menuju demokrasi dimulai, dan dalam proses itu Open Society Foundation milik Soros menjadi salah satu pendonor utama masyarakat sipil Indonesia. Soros tidak menghancurkan negara, entah kebenarannya seperti apa. Setidaknya Soros dalam konteks ini membantu membangun ruang kebebasan yang selama 32 tahun dikekang untuk tumbuh dan bersuara. Pada tahun 2000, Open Society Foundation milik Soros ini kemudian mendirikan Tifa Foundation di Indonesia yang berfokus pada isu transparansi, demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Tifa sendiri dalam banyak catatan sukses mendanai berbagai kegiatan mulai dari pemantauan pemilu oleh lembaga-lembaga independen, penguatan kapasitas jurnalis untuk melawan disinformasi, advokasi anti korupsi, termasuk pelatihan bagi mahasiswa hukum, sampai pada pendidikan hak asasi manusia untuk komunitas akar rumput. Dalam laporan tahunan Open Society Foundation tahun 2001, di sana menyebutkan bahwa Indonesia adalah pusat penting dalam ekosistem demokrasi Asia Tenggara. Dukungan terhadap aktor sipil lokal akan menentukan arah masa depan kawasan. Namun meskipun arah bantuan ini positif, kehadiran Yayasan Soros ini tetap tidak pernah steril dari tuduhan. Banyak pihak menuding bahwa agenda Soros terlalu liberal, bahkan mengandung westernisasi nilai-nilai. Beberapa organisasi Islam konservatif menuding bahwa agenda Yayasan Soros ini adalah untuk merelatifkan agama dan mendorong pluralisme yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Konspirasi-konspirasi atas itu pun terus berlanjut. Di dekade 2010-an, ketika internet dan media sosial menjadi infrastruktur utama informasi, narasi tentang Soros mengalami mutasi liar. Nama George Soros mulai muncul di grup WhatsApp, video YouTube, dan unggahan Facebook, bukan sebagai dermawan, tapi sebagai dalang jahat global. Soros dituduh mendanai segala macam hal, dari LGBT, komunisme, revolusi warna, hingga kerusuhan mahasiswa. Dalam konteks Indonesia, Soros bahkan sempat dikaitkan dengan Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Demo-demo pada tahun 2019 seperti penolakan Omnibus Law, aksi 212, hingga gerakan reformasi di korupsi. Dalam rapor Tempo yang keluar pada tahun 2019, disebutkan bahwa lebih dari 10 konten hoax terkait George Soros menyebar luas di Facebook dan WhatsApp selama masa kampanye. Tidak jarang, narasi ini diselipkan dalam ceramah agama, kampanye jalanan, hingga perdebatan publik di televisi. Yang lebih menarik, dalam versi-versi tertentu, Soros dijadikan tokoh sentral dalam narasi perang antara Islam dan liberalisme. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dan tidak sesederhana itu. Menurut laporan CSIS Indonesia tahun 2020 yang berjudul Foreign Influence and Civil Society Under Scrutiny, di sana tertulis bahwa narasi anti-Soros di Indonesia adalah adopsi dari retorika kanan jauh Amerika, yang kemudian dikombinasikan dengan ketakutan lokal terhadap komunisme, Zionisme, dan neoliberalisme. Dalam pandangan yang lebih tenang dan analitis, Soros sendiri memang bukanlah dewa penyelamat demokrasi.
Tapi Soros juga bukan setan seperti yang digambarkan banyak konspirasi. Soros adalah aktor dengan kekuatan besar, kekuatan modal, jaringan global, dan pengaruh intelektual. Namun dengan kekuatan yang dirinya punya, tetap saja Soros juga orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Dalam bukunya yang berjudul The Age of Fallibility, Soros mengakui bahwa dirinya bukan orang yang tidak mungkin salah. Dirinya justru membangun seluruh pendekatan investasinya atas asumsi bahwa dirinya bisa salah. Dalam konteks Indonesia, kontribusi Open Society Foundation dan TIFA memang nyata. Mereka membantu memperkuat kapasitas masyarakat sipil, media, dan pemantau independen, kontras, imparsial, hingga Human Rights Watch Indonesia memang pernah menerima bantuan dari Open Society Foundation. Namun dalam dunia filantropi global, Yayasan Soros ini telah menyalurkan dana ke lebih dari 120 negara untuk berbagai tujuan. Keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri memang selalu menjadi medan sensitif di negara dengan sejarah panjang kolonialisme dan trauma kekuasaan. Sampai sekarang, hal ini pun tetap menjadi pembicaraan, bahkan ada di permukaan ketika banyak aksi demonstrasi terjadi belakangan, mulai dari Indonesia Biru, Indonesia Gelap, sampai penolakan RUU TNI. Dalam berbagai pernyataan publik, beberapa pejabat pemerintah menyebut bahwa gerakan kita ini ada yang mendanai, tidak murni berasal dari rakyat, dan kemungkinan bagian dari agenda global untuk melemahkan stabilitas nasional. Ungkapan seperti penyusup asing, antek globalis, dan bahkan orang luar yang ingin mengganggu NKRI tersebar di media-media. Retorika-retorika semacam ini jelas bukan barang baru. Sejak Orde Baru, kita tahu bagaimana kekuasaan kerap menggunakan musuh eksternal sebagai alasan untuk membungkam perlawanan internal. Di masa Soeharto, yang dituding adalah komunis internasional, dan sekarang yang membuatnya tragis adalah kenyataan bahwa narasi ini kini dipakai oleh seorang presiden yang dulunya pernah diposisikan sebagai korban dari teori konspirasi itu sendiri. Prabowo pernah didiskreditkan karena hubungan masa lalunya dengan elit militer Amerika dengan label antek luar negeri. Kini Prabowo berada di posisi kekuasaan yang mengulang kembali narasi lama untuk mempertahankan legitimasi. Tentu saja, narasi antek asing adalah cara mudah untuk mendelegitimasi gerakan rakyat. Ia menawarkan penjelasan instan bahwa semua perlawanan adalah hasil dari infiltrasi, bukan dari kegagalan kebijakan. Prabowo menyederhanakan dunia dalam hitam putih, nasional versus asing, murni versus ditunggangi, patriot versus pengkhianat. Atas semua penjelasan ini, kemudian kita bertanya, mengapa nama Soros begitu efektif dijadikan kambing hitam? Mengapa selalu ada antek asing yang dikemukakan? Atas pertanyaan itu, jawabannya jelas tidak terletak pada Soros atau hal-hal yang berada di luar, melainkan pada landscape psikologis dan sosial politik bangsa kita yang tidak pernah selesai berdialog dengan trauma sejarahnya, baik trauma kolonialisme, intervensi asing, maupun pembelahan politik dalam negeri yang belum pernah sembuh sejak tahun 1965.